Salam sehat selalu. Oke kalau Malam Bapak. Kemarin bahan kuliah kita sudah saya sampaikan ya Bapak. Sudah diterimakah Bapak-bapak bahan kuliah dari saya? Satu file kemarin. Apakah sudah diterima bahan kuliah, materi kuliah Bapak-bapak? Dikirim ke Pak Yoka ya, Pak? Ke Pak Taat juga ke Pak Yoga ya mungkin ya. Saya kirim ke siapa ini? Untuk di-share. Saya lihat. Yang menghubungi saya kemarin. Pak Crosby ya. Oke. Ke Pak Taat juga kemarin. Saya kirim. Aduh, berapa nih? Sembilan belas, 12. Pak Yogananda ya, kemarin saya kirim Pak Yogananda. Belum hadir ya Pak Yoga ya. Kemarin saya kirim ke Pak Yogananda Pak. Baik Bapak-bapak, kita teruskan, kita lanjutkan. Nanti bahan bisa diminta di Pak Yogananda. Sudah saya share di minggu lalu. Baik, sudah terlihatkah Bapak slide-nya? Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di sini tentang realita atau
kondisi yang ada di perkebunan rakyat atau pertanian tradisional, di mana dari sisi hampir dari semua sisi itu perkebunan rakyat atau pertanian tradisional itu mengalami keterbatasan, relatif terbatas daripada perkebunan besar, baik itu perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta atau pertanian yang modern. Sekarang kita lanjutkan di dualisme. Nah, kondisi yang ada yang kemarin kita diskusikan yaitu adanya perkebunan rakyat dan perkebunan besar, pertanian tradisional dengan pertanian modern, itu akan menyebabkan terjadinya dualisme di perkebunan maupun di pertanian pada umumnya. Nah, di perkebunan sendiri, dualisme ini akan membuat atau akan mengkondisikan di berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknologi, dan aspek finansial. Dualisme ini muncul ya karena dimanapun itu pasti ada, semaju apapun negaranya pasti ada pertanian yang sifatnya rakyat atau pertanian yang tradisional, juga pasti ada yang pertanian sifatnya modern atau besar, itu pasti dimanapun negara. Semaju apapun negara pasti ada pertanian rakyat. Hanya saja dibandingkan dengan pertanian rakyat satu negara dengan pertanian rakyat negara lain, itu berbeda. Tetapi pasti di semua negara itu ada pertanian yang dikelola oleh rakyat dan ada pertanian yang dikelola oleh pertanian besar, itu pasti. Misalnya pertanian rakyat di Indonesia, pertanian tradisional atau perkebunan rakyat di Indonesia, itu ya kalau dibandingkan dengan perkebunan atau pertanian rakyat di negara-negara maju, mungkin di Eropa atau di Amerika, ya pasti berbeda kondisinya. Namun dimanapun pasti akan ada dan akan terjadi adanya pertanian tradisional dan pertanian modern, perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Nah, kondisi ini akan memunculkan istilah yang kita sering dengar, yaitu istilah dualisme. Dualisme ini adalah ya sebuah paham ya, kita lihat di sini. Dualisme ini kita pengertiannya adalah dualisme itu merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam pembangunan ekonomi. Konsep dualisme ini memiliki 4 unsur pokok. Unsur pokok ini nanti mungkin akan membuat kita bisa mendekatkan atau mengartikan kira-kira dualisme itu apa. Dualisme adalah sebuah keadaan di mana ada dua keadaan yang berbeda, di mana sebagian bersifat superior dan yang lain bersifat inferior. Yang satu dominan, yang satu tidak dominan. Di mana kedua kondisi itu bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Kemudian dualisme itu juga diartikan sebagai sebuah pengkondisian atau keadaan hidup berdampingan yang bersifat kronis tetapi bukan transisional. Kronis itu ya sejak lama ada dan itu bukan merupakan perubahan ya, bukan merupakan perubahan dari kondisi pertanian tradisional menuju pertanian modern, bukan. Tetapi ya pertanian modern ada dan pertanian tradisional juga ada sendiri. Kemudian keadaan kronis ini ya kita lihat bahwa perkebunan rakyat itu tidak selalu akan menjadi perkebunan yang besar atau sebaliknya. Tetapi perkebunan rakyat itu ya secara kronis ada dari dulunya dan perkebunan besar juga ada dari dulunya. Seperti itu. Kemudian dualisme ini mencerminkan derajat superioritas dan inferioritas. Superioritas itu yang dominan, inferioritas itu yang subordinat.
superioritas dan inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Artinya tidak akan ada yang hilang, tetapi ya ada terus. Bukan yang satu berubah menjadi yang lain atau yang lain berubah menjadi yang ke satu, tidak. Tapi keduanya itu akan selalu dan tetap ada. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior menunjukkan bahwa keadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh di dalam mengangkat derajat unsur inferior. Nah, ini kita lihat satu-satu. Di dalam hubungannya atau di dalam kondisi perkebunan, keempat unsur ini ternyata sangat-sangat kentara. Misalnya, kita lihat bahwa unsur superior itu kita sebut saja sebagai perkebunan besar. Sedangkan unsur inferior itu adalah perkebunan rakyat. Maka kita lihat bahwa di poin 1 itu, perkebunan rakyat dan perkebunan besar itu akan selalu hidup berdampingan. Dari kapanpun dan sampai kapanpun. Tidak akan terjadi bahwa nanti perkebunan rakyat itu akan hilang, semua menjadi perkebunan besar semua. Tidak. Karena apa hal ini bisa terjadi? Ya karena memang dari sejarahnya seperti itu. Kalau dulu ada perkebunan besar yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan, kemudian kerajaan-kerajaan setelah dijajah oleh kolonialisme itu, kalau kolonial maka tanah-tanah pihak kolonial itu, tanah-tanah kerajaan itu berpindah ke kolonial. Kemudian tanah-tanah masyarakat dengan sistem gelebegan, yaitu 20% lahan dari orang-orang atau masyarakat pribumi itu diserahkan kepada kolonial, 80% masih dimiliki oleh kaum pribumi. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata seluruh tenaga kerja laki-laki itu harus bekerja di kaum kolonial, misalnya dengan sistem tanam paksa, kerja paksa, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga 80% lahan masyarakat yang kelak itu akan menjadi cikal bakal perkebunan rakyat, itu tidak terkelola dengan baik karena tenaga kerjanya tidak ada. Tenaga kerja laki-laki semua digunakan untuk kerja paksa di lahan-lahan kolonial yang sebenarnya hanya 20% dari penyerahan lahan orang pribumi. Nah, lahan-lahan yang diserahkan 20% ke pihak kolonial itu nanti menjadi cikal bakal perkebunan besar ketika telah dinasionalisasi. Itu. Yang kedua, keadaan hidup berdampingan itu bersifat kronis, tadi sudah jelas. Keadaan hidup antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat itu ya akan selalu berdampingan dan sifatnya kronis. Kronis itu gimana ya? Kronis itu ya sudah akut gitu ya. Artinya ya sudah lama, sudah mendarah daging, struktur dan corak perkebunan rakyat ya seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, banyak keterbatasannya. Sedangkan struktur dan corak perkebunan besar ya seperti itu juga, dia bekas-bekas perkebunan milik kolonial, kaum kolonial, dan di situ biasanya memiliki akses-akses yang lebih daripada perkebunan rakyat. Kemudian derajat antara superioritas dan inferioritas itu biasanya tidak cenderung menurun, tidak akan yang kaya akan menjadi mengurangi kekayaannya, yang miskin perkebunan rakyat itu akan menaikkan kekayaannya, tidak seperti itu. Tetapi terkadang malah yang kaya atau perkebunan besarnya akan semakin kaya. Sedangkan yang miskin atau perkebunan rakyat ini dia akan semakin miskin. Jadi jurang pemisahnya itu kecenderungannya semakin lebar dimanapun. Nah, masalah nanti jurang pemisah ini akan diberi solusi, diberi jalan keluar melalui berbagai macam usaha, melalui berbagai macam program, melalui berbagai macam proyek, itu urusan nanti. Misalnya melalui program plasma, kemitraan, dan sebagainya, itu adalah bagian untuk mengurangi derajat superioritas dan inferioritas yang semakin curam atau yang semakin
tajam. Karena apa? Kalau dibiarkan nanti pasti akan menjadi isu-isu kerawanan, rawan sosial, rawan keamanan, rawan ekonomi, dan rawan kesejahteraan hingga rawan rawan kondisi politik dan keamanan. Itu yang paling berbahaya. Kemudian yang keempat, konsep dualisme ini adalah keterkaitan antara unsur superior dan inferior itu terkadang kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh. Seperti kita lihat bahwa unsur superior itu ya kadang ingin memberikan berbagai perbaikan-perbaikan pada si inferior, tapi terkadang tidak berpengaruh atau bahkan tidak bisa mengangkat derajat dari inferior. Misalnya saja perkebunan besar memiliki program untuk mensejahterakan memperbaiki kondisi perkebunan rakyat. Nah, itu tidak mudah. Terkadang yang diajak untuk maju juga belum tentu mau. Atau terkadang yang mengajak untuk maju itu juga belum tentu mau. Jadi artinya antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat itu kalau menurut teori dualisme ya akan selalu ada, derajat ketimpangannya akan bisa cenderung semakin curam. Kemudian terkadang ya perkebunan besar itu tidak memberi arti, tidak memberi dampak yang positif bagi keberadaan perkebunan rakyat. Harapannya memang ya perkebunan rakyat itu ya dinaikkan kesejahteraannya. Perkebunan besar ya agak menurun sedikit kesejahteraannya untuk diberikan melalui program-program bantuan, melalui program-program tanggung jawab sosial perkebunan kepada masyarakat dan sebagainya seperti itu. Tapi kenyataannya terkadang ya yang diajak naik itu kadang nggak mau. Perkebunan rakyat mengajak masyarakat perkebun rakyat itu juga tidak mudah. Sebaliknya belum tentu juga perkebunan besar ini mau berbagi. Nah itu yang semakin membuat ketimpangan atau derajat perbedaan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat, antara si kaya dan si miskin, antara si superior dan inferior itu semakin tajam. Itu. Nah, sehingga dengan kondisi itu, maka di perkebunan akan terjadi berbagai macam dualisme. Ada beberapa macam dualisme di perkebunan, yaitu orang sering menyebut adanya dualisme ekonomi, kemudian dualisme sosial, kemudian muncul pula dualisme teknologi, kemudian muncul pula dualisme finansial atau pembiayaan. Kita lihat bahwa mengapa hal ini terjadi ya karena yaitu tadi antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat, antara pertanian modern dengan pertanian tradisional itu memiliki perbedaan-perbedaan struktur dan karakter sendiri. Perkebunan besar, enklave biasanya padat modal, padat teknologi, orientasinya selalu bisnis dan kegiatannya eksklusif atau tertutup. Sedangkan perkebunan rakyat itu biasanya sifatnya subsisten, diusahakan hanya untuk memenuhi atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani saja, kemudian teknologinya juga seadanya, inklusif, siapapun bisa masuk. Kalau perkebunan besar itu kan untuk masuk saja harus melalui jenjang rekrutmen tersendiri. Kan di perkebunan rakyat ya asal mereka tidak diterima di lapangan usaha lain ya dia masih anggota keluarganya dan sebagainya, masih orang-orang yang dekat dia dengan pemilik atau pekebun rakyat ya bisa masuk sebagai tenaga kerja di situ atau sebagai pelaku dari pekebun rakyat di situ. Tidak sesulit mereka untuk masuk di perkebunan besar. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi perbedaan-perbedaan antara perkebunan besar tadi. Perbedaan di sektor ekonomi, perbedaan di kondisi sosial, perbedaan di finansial dan pembiayaan, dan perbedaan di sisi teknologi.
yang dikenal dengan istilah dualisme tadi. Nah, sekarang kita lihat, nanti setelah 2 slide ini kita akan diskusi lagi. Istilah dualisme sosial, ekologis, teknologi, dan finansial. Dualisme sosial itu dicetuskan atau dimunculkan oleh Haji Buke. Dia seorang ekonom atau orang yang ahli ilmu ekonomi dari kerajaan Belanda. Buke menyatakan bahwa sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia itu adalah adanya dualisme ini. Dualisme ini muncul karena kegagalan dari kebijakan ekonomi Belanda. Artinya apa kegagalan kebijakan ekonomi Belanda? Yaitu tadi, masa kolonialisasi Belanda yang 350 tahun itu telah menciptakan, telah menjadikan, memperjelas adanya terjadinya terbentuknya perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Perkebunan besar itu meskipun lahannya sedikit, kumpulan dari tanah-tanah dulu warisan kerajaan, kemudian yang kemudian diserahkan ke pihak kolonial, kemudian ditambah oleh penyerahan 20% dari lahan milik masyarakat dengan sistem gelebegan tadi, akhirnya kondisi itulah yang dikumpulkan akan menjadi perkebunan besar. Sedangkan yang 80% milik masyarakat yang tidak diserahkan ke pemerintah kolonial, yaitu tetap milik masyarakat dan itu menjadi cikal bakal perkebunan rakyat. Jadi kalau kita lihat ya, perkebunan rakyat dan perkebunan besar itu pasti akan luas perkebunan rakyat. Karena sejarahnya memang begitu. Karena yang diserahkan untuk kolonial itu hanya 20% dan itu nanti menjadi cikal bakal perkebunan besar. 80% masih menjadi milik rakyat. Tetapi mengapa produktivitasnya rendah? Ya karena sejak awal lahan yang banyak itu, lahan yang 80% itu tidak dikelola dengan baik. Mengapa tidak dikelola dengan baik? Ya karena tenaga kerjanya tidak ada. Karena tenaga kerja laki-laki waktu itu harus kerja paksa di lahan yang 20% tadi yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Dalam hal ini Hindia Belanda. Kalau semakin khusus lagi ya melalui serikat perdagangan mereka yaitu VOC. Nah, berbicara mengenai konsep dualisme itu sendiri, Buku mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknologi yang mendominasinya. Artinya, nanti buku itu di dalam bukunya juga menyatakan dualisme sosial itu akan terbentuk juga menjadi dualisme organisasi antara organisasi modern dan organisasi tradisional, organisasi maju dengan organisasi yang tidak maju. Kemudian teknologi juga akan mengalami dualisme juga. Padat teknologi dengan padat karya, teknologi yang high tech dengan teknologi yang rendah teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian di tahun 1968 itu Clifford Geertz itu juga menyatakan atau memunculkan istilah dualisme ekologis, yaitu mengenalkan dualisme yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologi. Setiap sistem ekologi yang ada di masyarakat itu menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Jadi dualisme ekologi itu adalah ekologi di dalam lingkungan masyarakatnya itu akan terbentuk yang menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi. Ini masih ada kaitannya dengan dualisme sosial. Secara ekonomi dan secara sosial itu kultur masyarakat yang perkebunan besar dengan perkebunan rakyat itu akan berbeda. Contohnya apa? Itu tadi, secara sosial pengusahanya berbeda. Yang satu oleh orang banyak, yang satu oleh orang satu tetapi memiliki modal banyak. Secara ekonomi apa? Ya kemampuan dan akses ekonomi antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat berbeda.
perkebunan rakyat orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan paling hakiki di rumah tangga petani sendiri. Mereka belum berorientasi market, belum berorientasi menjual, tapi yang penting hanya untuk mencukupi dirinya bersama anggota keluarganya. Sedangkan perusahaan besar atau perkebunan besar orientasinya adalah pasar, market, orientasinya adalah orientasi keuntungan atau profit. Itu yang terjadi seperti itu. Kemudian Higgins juga mengatakan akan terjadi pula dualisme teknologi. Dualisme teknologi menurut Higgins adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi atau metode produksi dan organisasi produksi yang modern. Jadi secara teknik produksi dia modern dan secara organisasi manajemen produksi dia lebih modern. Yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya atau terdahulu. Dan pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya perbedaan tingkat produktivitas antara dua pelaku dualisme tadi. Artinya Higgins ini mencatat bahwa di perkebunan besar dan perkebunan rakyat, itu konteksnya, itu akan terjadi dualisme teknologi. Baik yang bersifat teknik maupun yang bersifat organisasi. Organisasi itu juga sebuah teknologi yang disebut dengan rekayasa sosial. Sedangkan teknik adalah rekayasa teknik. Nah, bagi mereka yang melakukan teknik dan organisasi produksi yang maju, maka mereka itulah yang kita sebut sebagai perkebunan besar. Sedangkan bagi mereka yang mengelola dan menyelenggarakan teknik dan organisasi produksi yang tidak modern atau masih tradisional atau masih primitif atau masih sederhana, maka itu akan kita sebut selanjutnya menjadi perkebunan rakyat. Jadi ada dualisme sosial, ekologi, dan teknologi. Kemudian yang terakhir, itu ini Mintz itu menyatakan bahwa selain dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme ekologi, itu juga ada dualisme finansial. Di sini disebutkan bahwa pada awalnya kegiatan lembaga keuangan itu bertujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan setelah NSB itu adalah negara sedang berkembang mencapai kemerdekaan pemerintah mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga keuangan untuk mau membiayai kegiatan-kegiatan produktif utamanya dan termasuk adalah subsektor perkebunan dan sektor pertanian. Pinjaman-pinjaman ini diberikan kepada semua sektor, juga pada sektor pertanian. Nah, namun pinjaman-pinjaman atau pembiayaan ini ternyata juga terdampak dari dualisme. Artinya apa? Artinya pembiayaan di perkebunan besar itu berbeda dengan pembiayaan di perkebunan rakyat. Meskipun ketika semua negara sedang berkembang ini membangun, setelah merdeka membangun, semua pemerintah menyatakan bahwa lembaga-lembaga pembiayaan itu harus membiayai kegiatan perkebunan khususnya. Namun kenyataannya ya karena adanya keterbatasan perkebunan rakyat, kelebihan akses perkebunan besar, maka pembiayaan ini juga akan mengalami perbedaan. Pembiayaan untuk perkebunan besar itu akan berbeda perlakuannya dengan pembiayaan untuk perkebunan rakyat. Karena apa? Karena masing-masing memiliki pola, corak, dan ciri, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi itulah
keempat contoh dualisme yang ada, yaitu mulai dari sosial, ekologi, kemudian teknologi, dan yang terakhir adalah finansial. Kira-kira dari dari dua slide ini ada yang perlu kita diskusikan, Bapak-bapak, dari sedikit tentang teori dualisme yang ada. Nah, nanti ketika Bapak-bapak mungkin melakukan penelitian hubungan tentang kemitraan atau perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maka teori dualisme ini masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu landasan teori. Selain juga teori-teorinya pembangunannya Rosto kemarin. Monggo Bapak, silakan kalau ada yang akan kita diskusikan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak-bapak? Mari silakan. Pak Sutiku, Pak Crosby, mungkin ada yang mau didiskusikan, Pak Ihsan, Pak Andri. Bisa dipahamikah Bapak-bapak tentang teori dualisme ini? Bisa Pak, bisa dipahami Pak. Bisa, Pak. Dipahami. Jadi intinya adalah dari teori dualisme ini, ya dimanapun, semaju apapun, sebuah negara pasti akan mengalami adanya dualisme antara si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah, kemudian antara si superior dengan yang inferior, antara yang besar dan yang kecil, itu akan selalu ada. Di negara maju pun juga demikian, hanya kadarnya saja yang berbeda. Mungkin di sana perkebunan rakyat, di negara maju itu kalau kita lihat, kalau kita bandingkan di perkebunan rakyat di negara kita, ya berbeda jauh ya di semua negara. Dan misalnya Bapak menanyakan, lantas bagaimana dengan program-program pemerintah, dengan program-program perusahaan, baik besar negara maupun besar swasta yang sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan partnership atau kemitraan. Ya nggak apa-apa, itu diteruskan saja. Itu kan dalam rangka untuk mengurangi jurang pemisah atau jurang gap antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Tetapi 100% untuk menyamakan, untuk menghilangkan, itu tidak mungkin. Pasti hanya relatif mengurangi kesenjangan. Bahkan di beberapa daerah atau di beberapa perusahaan pun banyak contoh-contoh usaha-usaha atau pola-pola kemitraan, pola-pola partnership, model-model partnership yang gagal di tengah jalan juga banyak. Kegagalan ini belum tentu karena perusahaan besar yang tidak mau membantu atau berpartner dengan perkebunan rakyat, belum tentu. Terkadang perkebunan rakyatnya sendiri yang tidak mau berkolaborasi, maunya jalan sendiri-sendiri tanpa mau berkelompok. Nah, ini akan menyulitkan perusahaan besar ketika akan melakukan transfer teknologi, transfer pengembangan SDM, transfer mungkin pembiayaan, bahkan sampai transfer ke budaya atau budaya dan sosial planter kepada masyarakat, itu akan menjadi sulit. Karena apa ya, terkadang masyarakat nggak mau diajak untuk naik. Tapi ada pula yang kegagalan itu disebabkan yang karena memang sebagai perusahaan besar, ya memang kadang ada beberapa yang masih enggan untuk membantu perkebunan rakyat atau masih enggan untuk bermitra dengan perkebunan rakyat karena memikir bahwa itu akan mengurangi keuntungannya, akan mengurangi
penerimaannya dan akan menambah biaya-biaya dari perusahaan. Seperti itu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, slide-nya hilang. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang teori pembangunan pertanian. Nah, di teori pembangunan pertanian, ini yang dicetuskan oleh A.T. Moser di sekitar tahun 1965, itu A.T. Moser mengeluarkan teori bahwa untuk terjadinya pembangunan pertanian itu diperlukan syarat mutlak dan syarat pelancar. Ada 5 syarat mutlak bagi pembangunan pertanian dan ada 5 syarat pelancar bagi pembangunan pertanian. Syarat mutlak itu apa? Syarat mutlak itu menurut A.T. Moser bahwa syarat mutlak ya semua syarat itu harus dipenuhi, harus dicukupi agar pembangunan pertanian itu bisa berjalan. Sebaliknya, syarat pelancar itu apa? Syarat pelancar adalah syarat yang bisa melancarkan terjadinya pembangunan pertanian. Hanya melancarkan saja. Kalau syarat pelancar ini tidak ada pun, maka pembangunan pertanian itu masih tetap bisa terjadi. Namun, biasanya menurut A.T. Moser, pembangunannya akan menjadi kurang terakselerasi atau agak lambat. Nah, sekarang kita lihat masing-masing syarat mutlak maupun syarat pelancar. Jadi kalau syarat mutlak tadi harus ada, wajib hukumnya. Kalau syarat pelancar, itu dia kalau ada akan lebih baik, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tetapi biasanya jalannya pembangunan pertanian menjadi lambat. Yang pertama, dari syarat mutlak itu adalah perlunya atau harus adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang senantiasa berkembang atau berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah tersedianya bahan dan alat produksi pertanian secara lokal. Dan yang keempat, adanya perangsang produksi bagi para petani atau pelaku pertanian. Dan yang kelima adalah tersedianya pengangkutan atau perangkutan yang lancar dan kontinu bagi pertanian. Kita lihat satu-satu. Adanya pasar dan hasil usaha tani. Ini wajib hukumnya bagi pembangunan pertanian. Mengapa pasar hasil usaha tani itu sangat diperlukan dan menjadi hal yang mutlak atau syarat yang mutlak bagi kegiatan pertanian, Bapak-Bapak. Mari kita diskusikan. Mengapa pasar itu penting? Monggo Pak, kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Mengapa pasar hasil pertanian itu sangat penting dan menjadi yang nomor 1 di antara syarat-syarat mutlak lainnya? Mungkin Bapak-Bapak ada yang bisa membantu menjawab. Ya Pak. Ya, itu Pak, mengapa pasar hasil pertanian itu sangat penting atau menjadi syarat mutlak bagi terjadinya pembangunan pertanian?
Enggak, izin Kira-kira Pak ya. logika berpikir. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Mau diskusi nanti, mohon kalau salah mohon bantuannya Pak. Tidak Pak, Jadi ini gini, nggak apa-apa Pak, kita diskusi saja Pak. Tidak ada yang kalau salah. menurut saya Pak, memang tujuan daripada pertanian adalah suatu produksi ya Pak. Ini, Jadi produksi memang di mana produksi misalnya sampailah produksinya bagus, tapi petani itu tidak tahu nih mau menjualnya kemana. Akhirnya apa namanya di situ pembangunan pertanian itu tidak jadi atau ekonominya juga tidak naik. Contohnya seperti ini Pak. Kayak saya ini di perkebunan kelapa sawit. ya Pak. Ada kemitraan gitu di plasma gitu Pak. Iya. Jadi ada satu kayak perusahaan kita take over ini Benua Indah dulu namanya Pak. Jadi petani itu kan semua pada awalnya juga memasarkan produknya kelapa sawit itu ke pabriknya Benua Indah. Itu begitu di saat Benua Indah itu ada pasarnya, ekonominya menggeliat Pak, luar biasa memang, sampai mewah lah kalau kita bisa bilang petani-petani sekitar sini. Tapi begitu ada kasus atau collab Korsan itu sampai PKS-nya tutup atau pabriknya tutup, nah itu ekonominya langsung drop, benar itu, karena pasarnya tadi tidak ada Pak, tidak ada. Jadi buah-buah petani itu sampai busuk-busuk, sampai nggak dipanen, sampai membusuk di pokok, akhirnya tanamannya juga tidak terawat. Nah akhirnya petani itu beralih profesi nih, kebunnya ditinggalkan dulu. Kemudian apabila pasarnya yang produknya yang dikirim pun jauh misalnya atau memasarkannya jauh misalnya, itu kan perlu ongkos lagi, modal transport lagi. Jadi petani itu cenderung ngapain ini ongkos yang dikeluarkan lebih besar, biaya besar, hasilnya juga kecil. Nah, artinya yang saya sampaikan di sini Pak, ya pasar itu sangat penting karena akan mempengaruhi kepada pembangunan pertanian sekitar atau pembangunan perkebunan sekitar, juga ekonomi sekitar gitu loh Pak. Buktinya kalau nggak ada pasar, nggak ada pabrik yang buka, ya petani membiarkan aja tuh kebunnya sampai busuk-busuk, sampai tidak terawat, akhirnya beralih profesi, akhirnya perkebunannya tidak terbangun gitu loh Pak, tidak maju, tidak berkembang. Makanya saya bilang tadi memang sangat penting lah pasar itu pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Begitu Pak. Kalau dari saya ya. Benar. Saya kira menarik sekali. Monggo teman-teman ada yang menambahkan? Saya kira sudah sangat bagus ini apa yang disampaikan Pak Yadi tadi. Mungkin ada teman-teman yang akan menambahkan atau ada pendapat yang lain mengapa pasar bagi produk pertanian itu sangat penting. Silakan Bapak-bapak. Jadi benar Pak, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita lihat bahwa sifat utama dari produk pertanian itu perishable atau mudah rusak, juga voluminous atau memerlukan ruang atau dimensi yang sangat besar, atau bagi dan perishable, bagi dan voluminous. Bagi itu mudah rusak, kemudian perishable itu ya maksud mudah rusak, dan sifatnya itu voluminous itu memerlukan ruang yang besar atau dimensi yang banyak. Nah, kita lihat bahwa sifat yang pertama adalah mudah rusak. Nah, ketika tidak ada pasar yang jelas, tidak ada pasar yang menjamin, tidak ada pasar yang bisa menampung hasil-hasil pertanian, seperti yang disampaikan Bapak tadi, maka produk pertanian itu atau hasil-hasil pertanian itu biasanya ya akan dibiarkan, tidak bisa dijual, kemudian tidak bisa, petani tidak mau mengangkut ke pasar, jangankan mengangkut ke pasar, bahkan terkadang untuk memanen saja tidak mau. Karena apa? Karena biayanya nanti akan malah menjadi besar. Sehingga karena mudah rusak, maka ketika tidak dipanen,
ketika tidak diangkut, ketika tidak segera diproses, maka produk pertanian atau hasil pertanian itu pasti akan menjadi rusak, akan menjadi turun kualitasnya, itu sudah pasti. Kemudian apa? Kemudian untuk mengangkut atau untuk memproses atau untuk memanen produk pertanian itu juga tidak mudah. Karena biasanya usaha tani atau usaha perkebunan itu kalau panen itu biasanya ya hasilnya itu banyak besar. Tidak seperti kalau kita apa ya, industri jasa atau industri non pertanian lainnya, misalnya industri makanan, industri konveksi, itu produk-produknya kadang ya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, bisa disimpan dengan baik dan sebagainya. Tapi kalau pertanian juga pertambangan, itu biasanya jumlahnya banyak, besar ketika diambil, ketika diekstrak, ketika dihasilkan, ketika panen, sehingga ya kalau tidak laku atau tidak ada pasarnya, maka ya kerusakannya akan semakin besar juga, akan semakin rugi juga petani, atau kerugian petani akan semakin besar. Sehingga kalau petani itu mau merugi, maka dia biasanya seperti yang saya Pak ya tadi, pasti dia akan malas. Malas untuk apa? Untuk memelihara tanamannya, malas untuk memupuk, malas untuk ya melakukan kegiatan-kegiatan yang standar operatingnya teknis perkebunan tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya dalam jangka panjang perkebunan itu menjadi stagnan. Nah, kalau stagnan terus, maka dia akan menjadi tadi mundur atau mengalami pertumbuhan yang sifatnya negatif atau defisit. Itu pasti terjadi. Nah, kalau defisit, maka pembangunan itu tidak akan terjadi. Pembangunan itu kan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih besar, ke arah yang lebih maju. Tetapi kalau defisit, itu pasti perubahannya mengarah ke yang negatif, menurun, semakin rendah, seperti itu. Bisa dipahami kah, Bapak-Bapak? Bisa, Pak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Yadi benar sekali. Itu tadi yang menyebabkan mengapa pasar produk pertanian itu ya menjadi sangat penting, karena kalau tidak ada pasar, ya itu tadi pasti akan terganggu roda perekonomian, utamanya di sektor perkebunan. Nanti susah, tidak dipanen, tidak diangkut, tidak diproses, padahal sifat produk pertanian cepat rusak, gampang rusak. Dan biasanya tempat penghasil komoditas pertanian itu jauh dari pasar. Mengapa jauh dari pasar? Karena itu tadi sifat produk-produk pertanian itu sifatnya harus dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau jumlah yang banyak itu biasanya perlu lahan yang semakin luas. Nah, lahan yang semakin luas itu biasanya adanya di mana? Di daerah pedesaan, di daerah yang terluar, di daerah yang terpinggirkan. Sedangkan pasar produk pertanian ada di mana? Di daerah kota, di daerah yang maju. Sehingga apa? Antara lokasi panen dengan lokasi konsumen itu biasanya relatif jauh. Itu kalau tidak ada transport yang baik, tidak ada moda sarana transportasi yang baik, sarana prasarana yang baik, maka itu akan menjadi produk pertanian menjadi turun kualitasnya, menjadi rusak, menjadi berkurang nilai nilai finansialnya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan tadi. Kemudian yang nomor 2 adalah teknologi yang senantiasa berkembang. Ini kira-kira seperti apa Pak penjelasannya? Mengapa teknologi yang selalu progres, selalu berubah, selalu bertambah maju, itu diperlukan sebagai syarat utama pembangunan pertanian? Monggo Pak, siapa yang bisa membantu menjelaskan? Atau kira-kira dalam tataran empiris di lokasi perkebunan Bapak, seperti yang disampaikan Pak Yadi tadi, bagus sekali, langsung dengan pengalaman empiris di kebun. Nah, kalau teknologi, mengapa teknologi itu senantiasa harus berubah, harus berkembang, harus lebih upgrade di perkebunan misalnya, kira-kira Bapak?
Monggo Pak. Silakan Pak. Mungkin ada yang bisa membantu berdiskusi mengapa teknologi itu harus berubah atau harus berkembang atau harus update untuk menjadi syarat mutlak pembangunan pertanian. Pak Lamjuner mungkin atau Pak Aditya? Atau Pak Crosby mungkin bisa membantu. Mohon izin menjawab, Pak. Monggo, mari Pak, silakan Pak. Pak Lamjuner. Baik Pak. Ini pertanyaan tadi teknologi yang senantiasa berkembang ya Pak ya. Mengapa teknologi itu semakin tambah tahun makin tambah berkembang ya Pak ya? Iya. Mungkin menurut pendapat saya Pak terkait dengan masalah teknologi yang semakin berkembang yaitu salah satunya adanya penerapan teknologi pertanian Pak. Salah satunya di pertanian yaitu misalkan Pak di pertanian ini di perkebunan sawit Pak. Nah selain terkait dengan masalah menggunakan tenaga kerja harian itu masyarakat Pak kan saat ini produksi kan makin melimpah nih Pak. Yeah. Nah itu pastinya untuk mempercepat produksi ini makin bisa berkembang, otomatisnya kita menggunakan tenaga mesin maksudnya Pak. Nah seperti dari tenaga manual jadi ke mesin, misalkan seperti di perkebunan sawit ini kan ini yang menggunakan udah teknologi ini kan Pak seperti perkebunan Malaysia Pak, yang maksud itu mekanisasi lah. Otomatisnya kalau kita menggunakan teknologi yang berkembang sekarang kan Pak, otomatisnya kan menambah mengurangi cost lah misalkan Pak. Yeah. Mungkin itu aja Pak pendapat dari saya Pak. Ya. Jadi dari Pak Suner tadi mengatakan bahwa teknologi ya harus berubah karena untuk mengurangi cost atau untuk efisiensi diperlukan untuk meningkatkan keuntungan dan sebagainya. Monggo Pak, ada lagi yang lain? Mengapa teknologi itu harus berubah agar pertanian atau pembangunan pertanian itu bisa berjalan? Izin Pak, ya silakan Pak Crosby. Pak Dimas ya. Siap. Saya lihat teknologi kan dalam dunia pertanian perlu ditingkatkan kembali. Ya. Kalau kita lihat kan satu biaya tenaga kerja setiap tahun menaik gitu ya. Sementara kalau kita lihat kalau dia menggunakan teknologi dia lebih efektif dan lebih efisien sehingga perlu adanya konversi dari tenaga manusia ke tenaga yang perlu teknologi seperti itu Pak. Contohnya pupuk, panen sekarang sudah banyak menggunakan teknologi untuk meningkatkan output. Kemudian kedepannya juga dari segi sustainability juga perlu berkembang ke arah teknologi. Contoh di Jepang ada perubahan culture bahwa pertanian di Jepang itu kan sejak tahun 2000-an itu anak-anak muda di sana cenderung tidak mau untuk bertani. Nah, jadi yang bertani itu umur-umur yang udah 60-70. Nah, jadi pemerintah Jepang sendiri menciptakan teknologi yang bisa digunakan tenaga yang umurnya 60-70. Bahkan di sana untuk bernanam itu yang lansia-lansia itu bisa menggunakan traktor yang didesain sedemikian rupa yang bisa digunakan para petani yang umurnya 60-70. Nah itu Pak. Jadi kalau enggak pemerintahnya tanggap dengan teknologi itu kan mungkin pertanian di Jepang sendiri mungkin bisa mengalami stagnan atau penurunan gitu Pak. Kemudian juga
dari segi perkembangan pertaniannya juga ke depannya juga teknologi itu sangat dibutuhkan untuk mempersingkat pengambilan keputusan seperti foto udara. Kita dapat dengan mudah, dengan cepat mengetahui masalah dalam suatu kebun gitu Pak ya, mengidentifikasi, kemudian mencari solusinya, kemudian juga lebih ini Pak, lebih secara produktivitas, efisiensi, kos biaya itu teknologi ke depan juga sangat dibutuhkan gitu. Demikian Pak. Kemudian juga kalau kita berbicara pertanian dari skup yang luas, tentu kita tidak bisa mengelakkan peran teknologi, karena kalau kita dalam skup kecil mungkin 1 hektar 2 hektar tidak perlu teknologi, tapi kalau sudah kita berbicara ratusan ribu hektar mungkin ya, puluhan ribu hektar, maka mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan teknologi gitu Pak dalam membangun sebuah pertanian. Demikian Pak. Terima kasih Pak Rosby. Menarik sekali dari 2 pendapat tadi dan saling melengkapi. Monggo yang lain, kalau tadi efisiensi Pak Amsandar tadi, Pak Rosby mengatakan bahwa teknologi harus berubah karena ya sesuai dengan tuntutan. Kalau dulu mungkin quality, keinginan konsumen itu juga semakin berubah, maka teknologi itu juga harus selalu berubah. Kemudian adanya keterbatasan tenaga kerja, SDM, baik kuantitas maupun kualitasnya semakin sedikit yang mau bekerja di pertanian, semakin tua-tua yang tinggal bekerja di pertanian, itu juga diperlukan teknologi yang tepat guna juga. Menarik nih. Dan saya kira ya benar semua. Karena untuk itu maka perlu teknologi yang harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kebutuhan zaman, kebutuhan konsumen, dan kebutuhan stakeholder, pelaku-pelaku pertanian itu sendiri. Silakan Bapak, lagi selain efisiensi juga sesuai disesuaikan dengan kebutuhan, mengapa teknologi itu harus selalu berkembang? Ada yang ingin menambahkan? Silakan Pak Isa. Ya. Menarik seperti itu. Betul. Ya, betul Pak. Jadi kebutuhan manusia semakin banyak, tuntutan konsumen semakin banyak, sedangkan para pelaku atau mereka yang bekerja di sektor pertanian juga terbatas atau bahkan semakin berkurang, sehingga harus ada bantuan teknologi. Ada lagi Bapak-Bapak? Terima kasih Pak Ihsan. Ya, silakan Bapak. Ada yang ingin ditambahkan? Nah, tadi juga saya melihat dari beberapa teman-teman tadi mulai menyatakan bahwa tenaga muda atau generasi sekarang atau apa istilahnya, Gen Z atau generasi yang baru ini, generasi milenial ini kurang tertarik bekerja di sektor pertanian pun subsektor perkebunan. Maka supaya untuk mereka menjadi tertarik, itu mungkin juga ada perlu sentuhan teknologi yang membuat mereka nyaman untuk bisa dan mau bekerja di perkebunan.
kemarin kita diskusikan juga bahwa di BGA, juga di perkebunan yang lain, sekarang kebun itu dibuat semakin humanis, semakin ramah dengan teknologi, tidak seperti anggapan dulu lagi bahwa kebun itu adalah sesuatu yang terisolir, yang marginal, yang eksklusif. Tidak. Tapi kebun sekarang ya kebun yang ramah untuk generasi milenial. Mau masuk di situ apapun bisa dilakukan dan mereka nyaman melakukannya dari kebun. Itu yang teknologi yang ramah terhadap generasi muda itu saya kira juga nanti di perkebunan akan banyak diadop, banyak diimplementasikan agar supaya agar nanti baik dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi di perkebunan itu nyaman, betah, kemudian juga enjoy, kemudian juga selain itu juga mereka akan menjadi semakin produktif untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan, meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan produktivitas hasil dan sebagainya. Saya kira itu Pak. Selain tadi beberapa yang disampaikan, saya kira teknologi yang berubah itu juga harus teknologi yang bisa menjadikan generasi muda itu nyaman bekerja di sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan. Demikian Bapak-Bapak, untuk teknologi yang senantiasa berkembang itu diperlukan bagi terjadinya pembangunan pertanian. Kemudian syarat yang ketiga, ya, dari syarat mutlak menurut Artemoser adalah tersedianya alat dan bahan produksi secara lokal atau terpenuhinya atau tercukupinya bahan dan alat produksi pertanian itu secara lokal. Ini penjelasannya seperti apa Bapak? Kalau itu diterapkan di perkebunan kelapa sawit secara empiris yang pernah Bapak lihat, Bapak saksikan, Bapak alami. Menurut Bapak seperti apa? Bahwa bahan dan alat produksi pertanian itu harus selalu bisa dicukupkan di tingkat lokal. Monggo Pak. Ada yang ingin berpartisipasi menjawab? Di syarat ketiga ini, mengapa syarat ketiga ini muncul sebagai syarat pokok? Pak Aditya atau Pak Andri atau Pak Rudi mungkin. Pak Yuka kok nggak kelihatan ya Pak ya? Sehat nih Pak. Pak Yuka Nanda tidak ada ya Pak ya? Monggo Bapak-Bapak, mungkin ada yang mau mendiskusikan mengapa bahan dan alat produksi pertanian atau perkebunan itu harus siap di tingkat lokal agar pembangunan itu bisa berjalan, pembangunan pertanian bisa berjalan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat, Bapak-Bapak? Sepertinya ada yang ingin menyampaikan pendapat tadi. Monggo Pak. Izin Pak. Silakan Pak Andri. Monggo Pak Andri. Kenapa pentingnya bahan dan alat produksi secara lokal tersedia Pak? Maksudnya ya, itu Pak. Kalau menurut pendapat saya Pak, kalau seandainya contoh di perkebunan Pak, kan kita untuk menanam sawit itu kan butuh bibit kan gitu Pak, butuh bibit. Kalau seandainya bibit ini yang kita, loh Pak,
contohnya di perkebunan Pak, kan butuh bibit untuk kita tanam. Kalau seandainya kecambah atau bibit ini susah kita beli atau kita jumpai, tidak tersedia di lokal, kemungkinan untuk minat untuk orang menanam kelapa sawit pasti tidak akan banyak Pak, sehingga tidak akan terbentuk pembangunan pertanian seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau dia susah atau langka dijumpai bibitnya, maka minat untuk orang untuk menanam itu akan semakin rendah Pak. Nah, itu kalau menurut saya pendapat yang pertama Pak. Yang kedua, ya Pak, silakan Pak. Yang kedua, ya, Pak, yang keduanya Pak, kenapa dia alat produksi ini penting juga seperti tadi Pak, dalam perkembangan teknologi tadi, seperti yang kita hubungkan ke teknologi tadi Pak. Seandainya teknologi tadi susah juga kita dapat secara lokal. Terputus nih kayak halo Pak, contohnya kayak teknologi tadi Pak, kita akan mengarah ke contohnya teknologi ke mekanisasi. Seandainya kita gunakan alat mekanisasinya, sedangkan nanti pergantian spare part-nya itu susah, itu pun nanti kan artinya mekanisasinya kan nggak jalan juga Pak. Seperti itu Pak. Nah, jadi menurut pendapat saya seperti itu Pak. Jadi minat kalau tidak ada tersedia, intinya Pak, kalau tidak ada tersedia bahan-bahan yang mau kita jadikan suatu objek pembangunan pertanian atau sulit atau sukar, maka minat orang untuk membangun pembangunan pertanian itu akan berkurang Pak. Seperti itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Andri, benar sekali bahwa bahan dan alat tadi contohkan bibit, mungkin juga pupuk, mungkin juga pestisida, mungkin juga peralatan-peralatan lain, itu harus tersedia di tingkat lokal. Karena apa? Karena kegiatan pertanian atau aktivitas pertanian itu sangat dibatasi oleh dimensi waktu, dimensi biaya, juga dimensi tenaga. Waktu misalnya tadi menanam itu katakanlah harus menjelang musim hujan atau sampai dengan musim hujan selesai. Nah, di saat itulah maka bibit juga harus siap. Ketika selepas itu bibit baru siap, maka kita akan kehilangan momentum. Kemudian misalnya pemupukan pun juga demikian. Pada saat-saat tertentu pupuk, ya pupuk itu harus siap. Terkadang pas saatnya memupuk, pupuknya mahal atau langka. Ya kalau mahal atau langka masih mending kalau ada barangnya. Tetapi sudah mahal nggak ada barangnya. Nah ini kadang membuat petani itu seperti kata Pak Jadi tadi, petani itu menjadi kapok, menjadi ya malas menanam, malas merawat. Nah itu kalau dilakukan terus-menerus maka akan menghambat atau malah akan menurunkan kegiatan pembangunan pertanian. Itu saya kira benar sekali. Adakah yang ingin menambahkan? Syukur-syukur ketika dibutuhkan bahan dan alat itu tersedia, harganya terjangkau, bukan murah ya, tapi terjangkau. Harganya terjangkau oleh petani, oleh pekebun, waktunya juga pas, jumlahnya juga sesuai, ya yang diharapkan seperti itu. Kualitasnya juga sesuai, ya itulah yang diharapkan. Tapi terkadang ketika mau memupuk, pupuknya langka, kalaupun ada ternyata pupuk palsu yang didapat oleh petani. Atau pupuk yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Terkadang mau menanam tidak ada bibit yang unggul atau bibit sertifikasi. Dapatnya bibit yang yang lelesan dan sebagainya, bibit asalan dan sebagainya, sehingga ketika nanti saatnya panen atau saatnya tanaman menghasilkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan rekomendasi, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu juga akan mengecewakan petani. Petani sudah rugi waktu, sudah rugi biaya, sudah rugi tenaga. Hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Biasanya kekecewaan itu
itulah yang akan membuat petani atau pelaku usaha tani atau pekebun itu menjadi kapok, menjadi malas, menjadi tidak menarik lagi berusaha tani, menjadi tidak menarik lagi mengusahakan perkebunan. Sehingga seperti kata Pak Yadi tadi, yang pertama tadi, banyak sekali petani yang beralih profesi karena kegiatan pertanian itu tidak menjanjikan lagi. Nah, itu yang kalau sudah beralih profesi, tidak ada pekerjaannya, tidak ada pelakunya, ya pasti itu dalam jangka waktu panjang atau dalam jangka panjang akan sangat mengancam pembangunan pertanian. Artinya pelaku pertanian semakin sedikit, bahkan semakin langka, dan lama-kelamaan akan menjadi hilang, itu akan berbahaya sekali. Kemudian selanjutnya masih ada 2, kita selesaikan sampai 5. Adanya perangsang produksi bagi petani. Perangsang produksi bagi petani itu misalnya apa ya? Misalnya adanya insentif pajak, insentif subsidi, kemudian insentif harga dan sebagainya, itu harus diberikan ke petani. Misalnya apa? Misalnya ketika harga pupuk mahal, maka petani itu biasanya akan mendapatkan operasi pasar pupuk subsidi berbanyak. Agar apa? Agar kebutuhan pupuk petani tidak terganggu. Waktunya pupuk harus tepat, jangan sampai terlambat, karena nanti kalau terlambat atau tidak dipupuk sama sekali, kita kehilangan momentum, maka itu akan dalam jangka waktu tertentu akan menurunkan produktivitas. Kemudian insentif yang lain misalnya adanya, selain subsidi, itu juga adanya misalnya harga eceran atau HET tertinggi, atau harga atas, batas atas, ada pula harga batas bawah, floor price atau harga lantai, juga ada selling price atau harga atap. Harga atap itu harga yang tertinggi. Harga tertinggi itu biasanya dilakukan ketika panen raya. Ketika paceklik. Sedangkan harga bawah atau harga rendah itu biasanya dilakukan ketika panen raya. Biasanya ketika panen raya itu, kalau petani-petani pangan itu biasanya harga gabah menjadi naik atau turun, Pak, kalau saat panen raya. Harga gabah kering itu akan menjadi turun. Nah, kalau turun terus, maka petani enggan untuk menanam, karena pasti akan merugi. Harga pokok penjualannya tidak menutup dengan biaya-biaya produksinya, sehingga petani akan merugi. Dalam jangka waktu panjang, dia akan menutup usahanya. Nah, ini akan berbahaya sekali. Sehingga apa? Sehingga pemerintah biasanya akan menetapkan harga terendah atau floor price. Harga gabah kering panen, harga gabah kering giling itu dibatasi. Boleh murah, tapi semurah-murahnya adalah batas bawah itu. Kalau sampai di batas bawah itu, maka petani tidak mau menanam, memanen, sehingga harus ada bawahnya. Sebaliknya, ketika musim paceklik, ketika musim langka padi, biasanya harga gabah itu akan tinggi sekali. Nah, boleh tinggi, tetapi harus ada batas atasnya. Supaya apa? Supaya masyarakat masih bisa membeli. Tuh. Kalau orang menanam terus tapi tidak ada yang membeli, ya percuma, nanti pertanian juga tidak ada berlanjut. Tapi orang mau membeli tapi tidak ada yang mau menanam, nanti juga pertanian itu tidak akan berlanjut atau tidak terjadi pembangunan. Kira-kira itu perangsang produksi. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya pengangkutan atau transportasi yang lancar dan kontinu di pertanian. Kira-kira ada yang bisa membantu menjelaskan untuk syarat pokok atau syarat mutlak yang kelima ini, mengapa transportasi atau pengangkutan itu menjadi hal yang diperlukan bagi pembangunan pertanian. Monggo Pak, siapa yang bisa bantu?
untuk menjelaskan ini mengapa pengangkutan atau transport itu menjadi sesuatu yang wajib atau mutlak bagi pembangunan pertanian. Silakan Bapak-Bapak. Pak Senapsi Tepu mungkin, atau Pak Adityo, Pak Andri, boleh lagi ya. Bagaimana pembangunan pertanian itu kalau tanpa angkutan atau tanpa transportasi, atau kita balik seperti itu. Akan seperti apa pembangunan pertanian itu jika tidak ada pengangkutan atau transport di pertanian, baik itu transport sarana produksi maupun sarana transport hasil pertanian. Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, kalau tidak ada saya jelaskan. Pengangkutan itu diperlukan atau penting ya karena masih terkait dengan tadi bahwa produk-produk pertanian itu jumlahnya besar, hasil pertanian itu jumlahnya banyak, dan sifatnya yang mudah rusak, sehingga harus cepat diangkut ke tempat-tempat pengolahan, sehingga harus cepat diangkut mendekati konsumen untuk bisa diolah, untuk bisa dikonsumsi. Kalau kelamaan diangkut, maka akan rusak. Mudah rusak, menurunkan hasil, menurunkan kualitas, bahkan membahayakan kalau tetap dikonsumsi. Barang yang rusak itu biasanya akan membahayakan untuk dikonsumsi. Kemudian sarana pengangkutan itu tidak hanya moda transportnya, tapi juga sarana prasarannya, sarprasnya. Jalannya juga harus dibangun. Di perkebunan kelapa sawit, kalau jalannya rusak juga itu, meskipun ada transportasinya, meskipun ada kendaraannya, kalau jalannya jelek, itu juga akan mengganggu. Akan menambah biaya operasional, akan menambah biaya maintenance, akan menambah biaya pemeliharaan. Banyak onderdil atau mobil atau kendaraan sering rusak. Kalau sering rusak, maka harus membeli suku cadang, membayar perawatan. Banyak onderdil yang aus, nah itu akan menambah beban perusahaan. Tapi kalau sarprasnya baik, moda transportasinya ada lancar dan mendukung, maka itu akan. Saya kira itu dulu Bapak-Bapak pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi, kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih Pak. Salam sehat. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Malam Pak. Selamat malam. Selamat beristirahat Bapak-Bapak. Besok Bapak-Bapak selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.